Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di mini seminar hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin langsung saja ya. Sebelumnya, sekali lagi terima kasih banyak kepada rekan-rekan calon guru yang telah hadir pada mini seminar kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman. Pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang kompetensi pedagogi pembelajaran abad 21, khususnya pembelajaran micro-teaching. Nah, sebelumnya apa rekan-rekan sekalian pernah mendengar apa itu micro-teaching? Baik, mungkin kalau belum, saya akan sedikit mencoba menjelaskan apa itu pembelajaran micro-teaching dan bagaimana cara penerapannya. Sebelum itu, sebelum menuju pembahasan micro-teaching, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nada Nazirah, saya berumur 23 tahun, hobi saya menonton dan juga menulis buku non-fiksi. Kemudian saya bersekolah di SDN Sukamaju, melanjutkan ke SMP Negeri 2 Batu Jajar, melanjutkan lagi ke Seman 1 Batu Jajar, dan sekarang saya adalah seorang mahasiswa IKIP Siliwangi. Baik, dalam mini seminar ini ada 4 poin penting yang akan saya bahas. Pertama, pengertian micro-teaching. Kedua, karakteristik micro-teaching. Ketiga, perencanaan micro-teaching. Dan keempat, proses pelaksanaan micro-teaching dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya apa sih micro-teaching itu? Seperti penjelasan di layar bahwa micro-teaching ini berasal dari 2 kata, yaitu mikro, yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan teaching berarti mengajar. Jadi micro-teaching ini adalah suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan atau segalanya itu dikecilkan. Micro-teaching ini sendiri adalah sebuah metode pengajaran dalam rangka penguasaan keterampilan dasar mengajar. Jadi tiap-tiap komponen keterampilan dasarnya diajarkan secara terpisah-pisah. Nah, dalam hal ini fokusnya itu bagaimana penguasaan keterampilan dasar untuk para siswa. Dari sinilah kita tahu bahwa manfaatnya itu bisa didapat dengan mudah. Nah, pada penerapannya siswa ini lebih mudah menyerap pengetahuan tahapan lanjut karena sudah mengetahui pemahaman dasar dari micro-teaching sendiri. Karakter selanjutnya yaitu karakteristik micro-teaching. Nah, pembelajaran mikro ini pada intinya adalah penyederhanaan pembelajaran, karena penyederhanaannya maka tentu tidak semua keterampilan mengajar ini dapat dipraktikkan dalam satu waktu. Akan tetapi keterampilan ini mengajar dipraktikkan sendiri-sendiri. Konsep pengajarannya dilandasi oleh pokok-pokok pikiran, yaitu pengajaran yang nyata. Artinya pengajaran dilaksanakan tidak dalam bentuk sebenarnya, tetapi berbentuk mini dengan karakteristik sebagai berikut. Karakteristik dari pembelajaran micro-teaching ada 4. Dalam penerapannya, peserta didik terdiri dari 5-10 orang. Nah, dalam penerapannya, micro-teaching ini umumnya dalam situasi kelas yang biasanya kan dalam satu kelas itu biasanya siswa terdiri dari 30 siswa, tapi kalau micro-teaching ini siswanya itu terdiri dari 5-10 orang. Sudah pasti dengan jumlah siswa yang terbatas ini, maka proses penyerapan pengetahuan juga bisa dilakukan dengan sangat mudah. Prosesnya juga sama dengan tahapan awal, yakni ada pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, dan juga ada penutup. Kedua, waktunya 10-15 menit. Dalam micro-teaching ini, waktu yang digunakan dalam pembelajaran, biasanya dalam pembelajaran biasa kan biasanya 1 jam itu 45 menit. Tapi kalau dalam pembelajaran micro-teaching,
Waktunya itu 10-15 menit. Misalnya kita ambil waktu 15 menit. Nah, 3 menit awal kita pakai untuk pembukaan, kemudian 10 menit kegiatan inti, dan 2 menit untuk kegiatan akhir. Dalam durasi tersebut, para siswa akan belajar tentang pemahaman ilmu dari materi yang diajarkan. Selain memberikan pemahaman tentang materi dasar, juga memberikan penguatan atau skill, sehingga apa yang diperoleh siswa tersebut nantinya akan benar-benar dirasakan manfaatnya. Ketiga, bahan pelajaran hanya mencakup satu hal atau dua hal yang sederhana. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita mengambil materi teks narasi, yaitu cerita fantasi. Nah, hal yang akan kita bahas yaitu misalnya hanya untuk bagaimana cara siswa itu bisa membuat teks fantasi. Jadi selama kurang lebih 10 menit dalam kegiatan inti itu, guru hanya membahas tentang teks fantasi dan bagaimana cara membuat teks fantasi, tidak membahas hal lain. Untuk tahapan berikutnya adalah proses penyederhanaan sistem belajar mengajar. Dari sini, sistem belajar mengajar akan benar-benar bisa didapatkan dan ditemukan dengan mudah. Inilah yang jelas akan menghadirkan banyak sekali keunggulan tersendiri, salah satunya proses belajar mengajar yang tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalamnya. Dan keempat, keterampilan mengajar yang difokuskan beberapa keterampilan khusus saja, seperti poin yang 3, seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, perencanaan micro teaching. Perencanaan pembelajaran mikro ini membuat perencanaan atau persiapan untuk setiap jenis keterampilan mengajar yang akan dilatihkan. Secara keseluruhan, unsur-unsur perencanaan ini tersebut meliputi tujuan, kemudian materi, metode, media, dan juga evaluasi. Unsur-unsur pokok yang dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran meliputi 1. Pengembangan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yaitu gambaran perubahan perilaku siswa ke arah yang positif. Kedua, pengembangan isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu isi atau bahan yang akan dipelajari oleh siswa. Materi harus direncanakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian 3, pengembangan metode dan media atau proses pembelajaran. Dalam merumuskan kegiatan pembelajaran, tentunya kita harus menggambarkan aktivitas siswa yang tinggi. Nah, dalam proses pembelajaran ini, yang belajar itu kan siswa. Jadi, di sini kita anggap sebagai student center. Jadi, guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Dan keempat, pengembangan evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi ini adalah penilaian dalam pembelajaran yang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas proses dan hasil pembelajaran. Poin keempat terakhir yaitu proses pelaksanaan micro teaching. Persiapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran mikro ada beberapa ketentuan, diantaranya 1, apa sih keinginan yang harus dipelajari oleh peserta didik, kemudian kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, ketiga, bagaimana mendesain tugas yang akan diberikan, ketiga, metode apa yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran, dan yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Setiap guru tentunya harus mampu mengembangkan perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan ini tentunya sebagai pedoman bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sebaiknya guru juga membuat rencana pelaksanaan pembelajaran secara berurutan dan juga memperhatikan langkah-langkah penyusunannya. Sebelum mulai mengajar, tentunya seorang guru juga harus menyiapkan dulu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu kan ada RPP, kemudian bahan ajar, kemudian media, terus alat evaluasi, instrumen. Nah, pasti kalau misalnya bagi calon guru atau guru pasti udah nggak asing lagi sama RPP kan. RPP mungkin kita tahu apa sih di dalam RPP kan pasti kayak ada tujuan, terus tujuan, kemudian kayak kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa.
Nah, kalau bahan ajar ini kan berisi materi-materi yang akan disampaikan. Kemudian media pembelajaran ini bisa dibilang alat untuk membantu menerangkan bahan ajar. Nah, misalnya seperti yang saya lakukan ini, kan saya pakai PowerPoint gitu ya. Nah, ini termasuk media presentasi yang berbantuan aplikasi Canva. Kemudian alat evaluasi yang berisi latihan-latihan soal selama pembelajaran berlangsung beberapa minggu ke belakang. Dan terakhir ada instrumen penilaian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran micro-teaching. Kepada rekan-rekan, mungkin ada yang masih bingung dan ingin bertanya, atau misalnya ingin berbagi ilmu nih tentang micro-teaching, saya persilahkan. Saya belum bisa bertanya. Silahkan. Pertanyaan saya, apakah manfaat pelaksanaan micro teaching bisa langsung bermanfaat bagi peserta didik? Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, iya ya, karena kan kalau micro teaching ini, pembelajarannya itu dibuat seefektif mungkin. Seperti misalnya kita ambil waktunya itu 15 menit. Nah, misalnya 15 menit. Kegiatan awal kita ambil 3 menit. Kemudian kegiatan inti kita ambil 10 menit, dan kegiatan akhir kita ambil 2 menit. Nah, sehingga dalam waktu 10 menit itu, siswa dapat menangkap apa yang guru sampaikan. Kemudian beberapa minggu ke belakang saya juga pernah mencoba untuk melakukan pembelajaran micro-teaching bersama rekan-rekan saya. Di sana saya memilih satu guru model, kemudian 5 rekan lainnya menjadi siswa. Nah, di situ 15 menit waktu yang kita punya setelah kita menyusun RPP. Nah, kita memakai waktunya itu 3 menit untuk pembukaan, 10 menit untuk kegiatan inti, dan 2 menit untuk kegiatan penutup. Nah, selama 10 menit kegiatan inti itu, di situ guru menerangkan apa pembelajaran yang telah disusun di dalam RPP, sehingga pembelajarannya itu hanya terfokus kepada pembelajaran yang memang akan disampaikan kepada siswa gitu. Jadi kemudian pembelajarannya juga tidak tidak hening gitu. Jadi guru dan siswa itu sama-sama aktif saling bertanya. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, guru yang bertanya seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang manfaat nggak sih kalau misalnya pembelajaran micro teaching langsung ada manfaatnya atau tidak? Kalau menurut saya setelah mencobanya iya, tapi mungkin ada beberapa orang yang mencobanya tapi tidak langsung mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang micro-teaching lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih banyak karena sudah membantu saya khususnya. Semoga kalian semua selalu sehat. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.